Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sofyan dan anggota yang kedua saya yaitu Ova Thaifur Rahman. Kami dari kelompok 11 ingin melanjutkan dari mata kuliah perencanaan pembangunan jembatan, yaitu tentang pembuatan fondasi dan penurunan dari fondasi. Yang pertama yaitu ada kajian tanah. Sebelumnya dari kelompok 11 itu mendapatkan tanah sondir karena tidak mumpuni, jadi kita memakai NSPT borlog 100 meter. Di sini untuk kajian tanahnya itu ada dua, BM1 dan BM2. Di sini ada summary datanya, terus di sini ada tabel hubungan NSPT dengan konsistensi tanah. Yang digunakan adalah tabel di bawah ini, hubungan antara NSPT dengan konsistensi tanah. Nomor 1, kita ambil BM1 dalam kedalaman 0 sampai 40 meter, didapatkan NSPT 0 sampai 20. Terus kedalaman 40 sampai 70 meter, didapatkan NSPT 20 sampai 30. Kedalaman 70 sampai 100 meter, didapatkan NSPT 30 sampai 40. Berdasarkan hasil data tanah uji lab NSPT yang terlampir, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu hasil uji bor BM1 bisa dilihat dari tabel, dan BM2 bisa dilihat dari tabel. Jadi dalam kajian tanah profil, yang pertama itu jenis tanah pada lokasi adalah Kampung Bahari adalah lempung dan pasiran. Terus yang kedua, kedalaman lempung padat berikar di bawah 69 sampai 84 meter dan lempung keras pada 84 sampai 94 meter. Dan nomor 3, beda tinggi elevasi BM1 dan BM2 kurang lebih 1,5 meter. Yang keempat, tidak ditemukan muka air tanah atau MAT pada kedua titik BM. Dari hasil kajian hasil uji lab tersebut, dapatkan jenis tanah lempung, pasir, dan konsistensi tanah lunak, agak keras, dan sangat keras. Terus yang kedua, hasil grain size 5,18%, gravel 36,96% pasiran, 31,87% lanau, 25,97% lempung. Dan nomor 3, mempunyai low cohesion yang tinggi atau C. Lihat parameter lab, rata sebesar 0,315 kg per cm persegi, sehingga daya dukung tanah tinggi. Terus yang 4, spesifik gravity atau GS rata-rata 2,58. Nilai Pi rata-rata 25,463 derajat. Terus di sini ada penampang melintang tanah. Terus yang kedua, perhitungan fondasi menggunakan metode Meyerhof akan dijelaskan oleh Ova. Di sini pemilihan jenis fondasi yaitu menggunakan fondasi tiang pancang atau pile fodder adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak. Di situ ada gambar, dan alasan memilih fondasi tiang pancang yaitu digunakan pada jembatan ini adalah fondasi tiang pancang. Pemilihan fondasi tiang pancang berdasarkan data-data jembatan dan tanah lalu disesuaikan dengan peraturan Bina Marga 2010 seperti di samping ini. Di situ terdapat gambar. Lalu selanjutnya hasil output SAP 2000 perhitungan menggunakan metode Meyerhof, dan di situ ada 537,16 di layan 4. Lalu P jembatan sama dengan 537,16 kN. D pancang yang diperlukan 60 cm dan BM1 pada kedalaman 0 sampai 40 meter yaitu 0 sampai 20 NSPT. Dan di kedalaman 40 sampai 70 meter yaitu 20 sampai 30 dan 70 sampai 100 meter yaitu 30 sampai 40. Beban V sama dengan 537,16. Properti tiang beton 2,4, dimensi tiang D 60 cm atau 0,6 meter, panjang tiang 65 meter, luas ujung tiang 0,3
meter persegi, luas selimut 122,46 meter persegi, mutu bahan K sama dengan 400 kilo per sentimeter persegi atau 33,2 MPa. Berat tiang 44,09 ton. Pengaruh ujung tiang diasumsikan atas 8D, bawah 8D, yaitu dielevasikan ke 60,2 meter dan 67,4 meter. Properties tanah di 8D menunjukkan pada angka 26 atau 60,2 di lokasi ujung tiang, yaitu terdapat 28 atau 65, dan 4D 30 67,4. Di tahanan ujung tiang atau KIP, di situ terdapat rumus, dan untuk lokasi ujung tiang NSPT 28, CU 186,67, AP 0,28 meter persegi, IP 47,97 ton. Tahanan selimut tiang atau QS yaitu N rata-rata 13,92, CU 8,35, alfa 1 untuk fas 8,35, P keliling tiang 1,884, AL 65, QS 1022,5 ton. Dan Meyerhof metode menggunakan hasil penyelidikan NSPT terdapat pada tabel berikut pada grafik tersebut. Daya dukung ultimate dan allowable izin QU sama dengan QP plus QS min W sama dengan 1448,85, dan QL sama dengan QU dibagi SF sama dengan 579,54, dan beban neto yang diizinkan yaitu 579,54 ton. Cek aman QL yaitu bisa dikatakan P jembatan aman, dan 579,54 itu aman karena bisa melebihi 537,16. Cek kekuatan bahan tiang atau P tiang sama dengan Q bahan kali A tiang. Tegangan izin beton 0,25 sama dengan 100 kilo cm persegi, dan P tiang sama dengan 282 600 kg sama dengan 282,6 ton. Untuk kelompok tiang, kebutuhan jumlah tiang NP dengan V sama dengan 537,16 ton dan NP 0,926873,037 buah dan dibulatkan menjadi 1 buah. Untuk syarat spasi antar tiang digunakan S3D sama dengan 1,8 meter. Efisiensi kelompok tiang IG dengan tiang 1 yaitu jumlah baris M sama dengan 1, N sama dengan 1, EG sama dengan 1, dan Q ultimate single 1448,85, N jumlah tiang dalam kelompok 1, KG ultimate group sama dengan 1448,85, dan QL group sama dengan QU dibagi SF sama dengan 579,54 ton. Dan itu bisa untuk cek aman kelompok tiang 1 bisa dikatakan aman semua.
Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Adi. Oke, untuk efisiensi kelompok tiang EG dengan jumlah tiang 2, ada rumus EG sama dengan 1 dikurangi Pi sama dengan N aksen kurangi 1 dalam kurung M plus M minus 1 dalam kurung N pangkat aksen dibagi 90 M N aksen. Dengan Pi sama dengan akten itu 0,333 dengan hasil 18,43 sekian derajat dibulatkan 18,435 dengan jumlah baris M itu 1, N-nya 2 dengan EG 0,89 sekian dibulatkan menjadi 0,9 dengan Q ultimate atau single itu nilainya 1448,85 dengan N jumlah tiang dalam kelompok itu 2. Untuk Q ultimate group itu mendapatkan nilai 2607,93 dengan QL group dengan rumus QU dibagi SF mendapatkan 1043,172 atau 1043,2 ton. Dengan cek aman kelompok tiang 2, QL group 1043,172 lebih dari P jembatan 537,16 aman. Dan di sebelah kanan itu ada keterangan rumus dengan QS sama dengan EQ, N, QU dengan kapasitas dukung kelompok tiang dengan jarak tiang yang sangat dekat atau kondisi keruntuhan blok dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2,96. Untuk efisiensi kelompok tiang EG dengan jumlah tiang 3 itu ada rumus untuk Pi sama dengan akten 0,333 sama dengan 18 sekian derajat dibulatkan menjadi 18,435 dengan jumlah baris 1, N-nya 2, EG-nya 0,89 sekian dibulatkan dengan 0,9 dengan Q ultimate 1448,85 dengan jumlah tiang atau kelompok itu 2. Dengan hasil perhitungan Q ultimate group dapatkan 2607,93 dan QL group QU bagi SF mendapatkan 1043,172 atau 1043,2 ton. Dengan kategori aman. Untuk efisiensi tiang dengan jumlah 4 itu dengan Q ultimate single 1448,85 dengan jumlah tiang 6, Q ultimate group 6606,756, QL group atau QU dibagi SF sama dengan 2642,724 atau 2642,7 ton. Dengan cek aman kelompok tiang dikatakan aman karena QL lebih dari P jembatan. Jadi di sini masuk di desain pelcap dari hasil perhitungan grup L di atas yang aman menggunakan grup L dengan 4 tiang pancang dengan diameter 3 meter x 3 meter. Di sini ada tabel typical value of CP. Terus penurunan yang terjadi pada pondasi, penurunan elastis pada tiang pancang tunggal itu dengan rumus SE sama dengan SE1 ditambah SE2 tambah SE3. Dapatkan 0,5 sampai 0,67 itu dari tabel. Kita pilih yang 0,5 dengan QP sama dengan 47,97 ton dan QS 1022,541 ton dan QU 1448,85 dan AP 0,28 meter persegi dan EP 2781,137,137,735 MPa atau dibulatkan ke ton 2.208.113,735 ton meter persegi dengan L 65 meter, diameter 0,6 meter dan CP 0,02 diambil dari tabel dengan rumus CS sama dengan 0,93 plus 0,16 akar L bagi D kali CP. Dapatkan CS-nya 0,0 sekian dibulatkan 0,052. Dengan SE1 sama dengan 0,04 sekian atau 0,048. Untuk SE2 dapatkan 0,001 meter
dan SE3 0,01 meter dengan SE penurunan total tiang tunggal yaitu 0,05 meter atau 5 cm. Penurunan yang diizinkan atau S izin itu 10% dari D diameter. Jadi 0,06 meter atau 6 cm sama dengan penurunan total tiang tunggal itu 5 kurang dari 6 penurunan yang diizinkan dengan hasil oke. Dikategorikan aman. Untuk penurunan elastis pada kelompok tiang pancang, penurunan basic bisa dilihat untuk angkanya dengan SG 0,0559 sekian meter dibulatkan ke senti menjadi 5,59 dengan penurunan total tiang tunggal itu 5,59 kurang dari penurunan yang diizinkan 6 kategori oke. Untuk kesimpulannya, jembatan dengan bentang 65 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 5 meter diperhitungkan menggunakan SAP 2000, didapatkan beban jembatan P sebesar 537,16 kN, dan pada pengujian data tanah menggunakan bor mesin kedalaman 65 meter, didapatkan nilai NSPT sebesar 28, maka dari hasil perhitungan pondasi digunakan pondasi kelompok tiang pancang berjumlah 4 tiang dengan nilai penurunan tiang total 5,59 kurang dari penurunan yang diizinkan yaitu 6 karena memenuhi safety factor sehingga pondasi jembatan yang dapat dinyatakan aman. Baik, terima kasih dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.